Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika ada yang sedang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah cepat berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala. Karena merupakan adab atau akhlak mahmudah sebagai seorang muslim kita mendoakan orang-orang yang sakit. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan atau materi kita dalam pendidikan agama Islam, yaitu bagaimana sih cara merawat orang yang sakit sampai sakaratul maut. Mari kita simak sama-sama, perhatikan dengan baik, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita simak. Baik, anak-anak sekalian, merawat orang yang sakit sampai sakaratul maut. Di Islam begitu indah mengajarkan kita bagaimana cara merawat orang yang sakit sampai sakaratul maut, sampai orang tersebut menghadapi kematiannya. Kompetensi dasar menjelaskan tata cara merawat orang yang sakit, menjelaskan tata cara menjenguk orang yang sakit, menjelaskan tata cara menghadapi orang yang sakaratul maut, kemudian bagaimana cara melawat keluarga yang sakit, kemudian hafal doa orang yang sakit. Yang pertama, merawat keluarga yang sakit. Merawat keluarga yang sakit merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji. Ini merupakan akhlak mahmudah. Ya, untuk merawat keluarga yang sakit sangat diperlukan kemauan, ketekunan, dan kesabaran. Karena itu, merawat orang yang sakit itu harus penuh dengan rasa kasih sayang dan dengan ketulusan hati. Jangan sampai ada kata-kata atau gerak-gerik kita yang dapat menyinggung atau menyakitkan perasaannya apabila orang yang sakit itu justru adalah orang tua kita sendiri, maka akan mengakibatkan kedurhakaan kepada kedua orang. Karena itu, hiburlah keluarga yang sakit agar memiliki semangat untuk hidup dan ketenangan dalam menghadapi penyakit yang sedang dideritanya. Karena semangat dan ketenangan itu dapat membantu mempercepat proses penyembuhan orang yang sakit tersebut. Kemudian, apabila kita tidak dapat merawat dengan baik karena adanya keterbatasan kemampuan kita, maka panggillah dokter dan mintalah tolong untuk memeriksa, mengobati, dan merawat dengan baik. Ya, mungkin karena sibuk bekerja atau mungkin bahkan tidak mengerti tentang ilmu kedokteran. Lebih baik dokterlah yang merawatnya. Jika dokter menganjurkan agar menjalani rawat inap di rumah sakit, maka taatilah anjuran tersebut agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Samping itu semua, jangan lupa doakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Bagaimana doa untuk mendoakan orang yang sakit? Ini harus dihafalkan. Ya, karena dengan kita hafal doa untuk orang yang sakit, tentu kita akan membantu, ya. Barangkali doa dari orang yang mendoakan orang yang sakit tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cepat mengangkat penyakit orang tersebut, ya, dan menjadi sehat kembali. Bagaimana? Ini adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ya Allah, Tuhan dari semua manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali daripada sembuh yang tidak dihinggapi penyakit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian bagaimana menjenguk orang sakit? Menjenguk orang sakit adalah datang berkunjung ke tempat orang yang sakit, untuk mengetahui dan melihat keadaannya secara langsung. Menjenguk orang sakit
itu dapat meringankan beban penderitaan yang dirasakannya. Menjenguk orang sakit hukumnya apa? Sunnah, dan akan mengingatkan kita betapa besarnya nikmat sehat itu, ya, sehingga dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kesehatan itu jauh lebih baik daripada mengobati penyakit. Kemudian menjenguk orang sakit tidak boleh terlalu lama karena dapat mengganggunya. Sedangkan yang namanya orang sakit itu harus banyak istirahat. Kenapa? Karena ini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan orang yang sakit. Baik, selanjutnya bagaimana adab menjenguk orang yang sakit. Nah ini, ya wa idza maridha fa'udhu, apabila ia seorang muslim sakit maka disunahkan untuk menjenguknya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Yang pertama, adab menjenguk orang yang sakit, kita harus menghiburnya, ya, agar tabah dan sabar dalam menghadapi penyakitnya, ya. Yang kedua, menasihatinya agar menaati saran atau petunjuk dokter dan selalu menjaga kesehatannya. Yang ketiga, mendoakannya senantiasa agar Allah memberikan kesembuhan yang cepat dan sempurna. Kemudian bagaimana cara menghadapi orang yang sakaratul maut? Nah, sakaratul maut itu artinya keadaan seseorang yang sakit parah menjelang kematian. Berat, datang dan ringan, atau mudah dan susahnya seseorang menghadapi sakaratul maut itu tidaklah sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi tergantung amal perbuatan selama hidup di dunia ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar membaca doa, Allahumma inni ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku ketika sakaratul maut. Ini hadis riwayat. Ya, juga banyak doa-doa lain agar kita senantiasa dimudahkan saat sakaratul maut, dan senantiasa juga kita terbebas daripada siksa api neraka. Selanjutnya, apabila kita menghadapi orang yang sakaratul maut, hendaknya kita lakukan hal-hal sebagai berikut, ya. Jadi ketika kalian menjumpai, melihat orang yang sedang sakaratul maut, baik itu orang tua maupun saudara, tetangga dan lain sebagainya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita hadapkan orang tersebut ke arah kiblat, yaitu dibaringkan dengan mengarahkan kakinya ke arah kiblat. Yang kedua, ajarkan kalimat tauhid, yaitu tuntunlah atau bisikan ke telinga kanannya agar ia mengucapkan kalimat tauhid. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah. Riwayat Muslim. Rasul juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Ini Rasul yang mengatakan, ya. Karena itu kita sudah tahu ilmunya bagaimana cara menghadapi orang yang sakit, kita lakukan hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, bacakan surat Yasin. Ya, Yasin adalah bacaan surat Yasin itu dibaca di sampingnya untuk mengiringi kematian orang yang sakit tersebut. Rasulullah bersabda, man an ma'kil ibn Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mutakum. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang menjelang meninggal, menjelang mati. Kemudian keadaan orang meninggal. Secara umum, keadaan seseorang yang meninggal dunia setelah mengalami sakaratul maut itu ada dua. Dia itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul khotimah artinya baik akhir hayatnya, ketika wafat dia, yaitu orang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Nah, orang Islam hidup senantiasa taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sedikit sekali kecenderungannya untuk berbuat maksiat. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah biasanya ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya yang kita bisa lihat. Yang pertama, tenang ketika sakaratul maut. Orangnya tenang walaupun dalam keadaan sakit. Yang kedua,
tidak terlalu lama saat mengalami sakaratul maut, ya, nggak berhari-hari bahkan sampai sebulan pun. Sangat tersiksa sekali orang yang seperti itu. Yang ketiga, mudah mengucapkan atau mengikuti bacaan kalimat tauhid. Yang keempat, sesudah nafasnya habis, orang tersebut senyum dan cenderung mengarah ke kanan. Insya Allah indah sekali ketika orang menutup akhir hayatnya, matanya tertutup, mulutnya tersenyum. Ini adalah salah satu ciri bahwa orang tersebut husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Kemudian yang sebaliknya, su'ul khatimah, artinya buruk akhir hayatnya, yaitu orang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman dan tidak beragama Islam, atau mungkin status di KTP-nya saja dia muslim, padahal ia tidak pernah menjalankan perintah Allah, tidak pula meninggalkan larangan Allah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, cirinya sebagai berikut. Yang pertama, orang itu cenderung gelisah ketika seperti mau, ada yang macam-macam, ada yang kepanasan, ada yang merasa sakit, ada yang merasa gelisah, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses sakaratul mautnya agak lama, bisa berhari-hari. Kemudian yang ketiga, sulit mengucapkan, mengikuti bacaan kalimat tauhid, atau bahkan mungkin tidak bisa sama sekali. Ketika dituntun istighfar, la ilaha illallah, justru marah-marah. Reaksinya beda-beda, ada yang tidak bisa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sesudah nafasnya habis tidak terkesan tersenyum dan matanya belum terpejam, maka pejamkanlah. Kemudian apabila kita menyaksikan orang yang meninggal dunia, mungkin menurut kita su'ul khatimah, kita tidak boleh memutuskannya seperti itu atau menceritakan kepada orang lain bahwa orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi ceritakan dan ungkapkan kesaksian kita tentang kebaikannya saja, serta doakanlah agar ia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi husnul khatimah. Sebagai pengingat bahwa kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak seorang pun dapat melihat nikmat sehat itu kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit akan merasakan betapa luar biasa nikmat sehat itu, ya. Karena itu lebih baik menjaga kesehatan daripada memauti. Baik, selanjutnya anak-anakku kerjakan tugas tamrinnya, ya, yang ada di buku paket terlebih dahulu. Paket tamrin 1, 2, dan 3. Nanti selanjutnya akan Bapak kirimkan soal dalam bentuk G-form-nya, bisa disalin nanti dari buku paket ke soal G-form. Kemudian hafalkan doa untuk orang sakit. Nah ini ya, kemudian diupload ke Google Classroom. Allahumma rabbana sa'adhibil ba'sa ishwi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi tolong hafal ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.